Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan membahas tentang marketing mix produk yang beranggotakan dengan saya sendiri, Ella Mardani, dan teman saya, Dwi Rahmanto, dan juga Chandra Adina. Marketing mix atau pembauran pemasaran adalah strategi pemasaran yang dapat menentukan kesuksesan perusahaan dalam mengejar profit atau keuntungan maksimal. Strategi ini menggunakan semua alat pemasaran dalam perusahaan yang dikenal dengan konsep 7P. Konsep 7P terdiri dari product, price, promotion, place, people, dan proses dan physical evidence. Apapun bisnisnya, strategi 7P yang pertama ini harus ada dengan kondisi yang unik, berkualitas, dan sesuai dengan ekspektasi pasar. Produk adalah semua jenis barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, ditawarkan ke konsumen, dan bisa digunakan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagai pelaku usaha, kita harus bisa membuat produk atau jasa yang diterima oleh masyarakat. Jika kita juga dapat membuat produk atau jasa apapun yang kualitasnya baik. Kualitas produk atau jasa yang baik tentu saja akan memberikan kepuasan yang tinggi dari konsumen. Sebaliknya, kualitas produk atau jasa yang buruk juga akan membuat konsumen kecewa dan mereka tidak mau untuk membeli atau menggunakan produk kita yang kedua kalinya. Ketika menciptakan produk, kita harus memproduksi produk yang sesuai dengan permintaan dari pasar. Karena itulah kita perlu melakukan riset produk untuk menemukan apa yang dibutuhkan pasar dan solusi apa yang bisa kita tawarkan. Banyak bisnis yang gagal di tengah jalan karena buruknya kualitas riset produk yang dilakukan di awal. Banyak pebisnis terjebak menciptakan produk yang hanya mengandalkan ide subjektif tanpa riset. Perlu kita ketahui, membuat produk yang tidak diinginkan konsumen adalah faktor kegagalan terbesar kebanyakan perusahaan rintisan. Tips cara membuat produk baru yang handal. 1. Lakukan riset pasar. Riset pasar adalah penelitian yang harus dilakukan untuk membantu pihak manajemen pemasaran dalam mengukur potensi pasar, menganalisis luar pasar, menyelidiki karakteristik pasar, menganalisis penjualan, menaksir permintaan produk, menetapkan daerah penjualan, meneliti saluran distribusi. Untuk kegiatan riset pemasaran, kegiatan yang sistematis tersebut meliputi berbagai kegiatan mulai dari perumusan masalah, penentuan desain riset, pencadangan metode, pengumpulan dana, perancangan sampel, dan pengumpulan data, analisis dan intervensi data, serta penyusunan laporan riset. 2. Lakukan riset konsumen. Riset konsumen adalah penelitian yang dilakukan perusahaan kepada konsumen atau calon konsumen dengan cara mengumpulkan dan mencatat, menganalisa data sistematis tentang konsumen yang dapat dijadikan sebagai masukan. 3. Menentukan strategi marketing seperti segmentasi, kemampuan untuk memilah, mengelompokkan, serta mendiagnosa sistem sehingga lahir suatu kesepakatan untuk melangkah pada tujuan pemasaran. Targeting, proses menyeleksi market untuk pelayanan dan dari perusahaan. 4. Menentukan strategi harga. 5. Membuat brand simple yang menarik. 6. Perlihatkan keunikan dari produk Anda. 7. Promosikan. Tujuan promosi diantaranya adalah menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial. 2. Mendapatkan kenaikan penjualan profit. 3. Untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan lama. 4. Untuk menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar. 5. Memudahkan serta mengunggulkan produk dibanding sesuai produk pesaing. 6. Membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang
diinginkannya. Sebuah perusahaan menciptakan atau mengembangkan produk yang dapat dijual atau ditawarkan kepada konsumen dan mendapatkan keuntungan dari produk yang dijual atau ditawarkan tersebut adalah sesuatu yang mereka harapkan. Sebagai perusahaan yang ingin berkembang di tengah ketatnya persaingan bisnis sekarang ini, kita harus selalu mampu berinovasi dan menciptakan produk yang mempertahankan eksistensi dan perusahaan dalam dunia pemasaran. Dalam menciptakan dan mengembangkan produk yang berkualitas, terdapat berbagai langkah atau tahap yang bisa terjadi. Kita sedang menciptakan atau mengembangkan produk, yaitu 1. Tingkatkan promosi. Setelah usaha berdiri, yang harus kita lakukan berikutnya adalah promosi. Ini menjadi salah satu cara mengembangkan usaha yang penting karena konsumen perlu mengenalkan produk serta jasa yang ditawarkan. Buatlah materi promosi yang unik serta ditingkatkan frekuensi agar lebih banyak yang mengenal produk atau jasa yang ditawarkan. Manfaatkan berbagai jalur promosi, mulai dari menyebarkan brosur dan memasang iklan online dan memanfaatkan sosial media dan banyak lagi. 2. Kenali kompetitor. Akan ada banyak pelajaran yang diambil ketika mulai mengenali kompetitor. Promosi yang harus meneruskan dilakukan pun tidak akan efektif jika memperhatikan kompetitor. Lihat apa saja nilai jual serta kelebihan yang dimiliki oleh pesaing. Kita tidak perlu mengikuti persis apa yang dilakukan mereka untuk membuat pendapatan berada dalam posisi yang setara. Mengenali kompetitor ini dilakukan dengan tujuan agar bisnis bisa mengeluarkan sesuatu yang berbeda. 3. Memperluas jaringan. Memperluas jaringan bisa dilakukan dengan memperluas pemasaran. Kita bisa membuka channel pemasaran yang baru atau mendirikan cabang baru. Jika mempunyai toko offline, kita bisa mencoba jalan baru dengan melakukan pemasaran secara online. Begitupun sebaliknya, jika promosi di satu platform belum cukup memberi